Tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, timnas Indonesia U23 tetap persiapkan yang terbaik untuk 2 laga sisa. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 di Piala Asia U23, Justin Hubner bisa jadi gelandang. Setelah laga timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Marahnya Rizky Ridho pasca timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar, Garuda Muda menolak bertekuk lutut. 3 klub Eropa punya konglomerat Indonesia yang bisa jadi pelabuhan Marcelino Ferdinand jika cabut dari KMS Kadeinse, nomor 1 tim rival Elkan Bagot. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, timnas Indonesia U23 tetap persiapkan yang terbaik untuk 2 laga sisa. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 pada laga kedua grup A Piala Asia U23. Meski demikian, Shin Tae-yong memastikan Garuda Muda tetap melakukan persiapan terbaik untuk 2 laga selanjutnya. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta terkena kartu merah dalam laga perdana timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia 2024. Bermain dengan 9 pemain, timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan 0-2 dari Qatar di Jassim bin Hamad Stadium. Wasit Nasrullah Kabirov mengusir Ivar Jenner pada menit 46 usai mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap melanggar Saifullah Hasan Fadlallah meski tak melakukan kontak fisik. Kemudian Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah usai melanggar Mohamed Ayas. Shin Tae-yong pun mengatakan timnas Indonesia U23 dalam situasi buruk untuk bisa mendapatkan kemenangan di laga selanjutnya. Sebab, Garuda Muda kehilangan 2 pemain akibat kartu merah. Kami memiliki 2 kartu merah hari ini, kami berada dalam situasi terburuk saat ini, kata Shin Tae-yong dalam press conference pasca laga. Meski kehilangan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, tetapi Shin Tae-yong tak ingin timnas Indonesia terus berada dalam kondisi terpuruk. Ia mengaku akan melakukan persiapan terbaik untuk 2 laga fase grup berikutnya. Tapi kami melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi 2 laga tersisa, pungkasnya. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis besok. Berselang 3 hari kemudian, Witan Sulaiman dan kolega akan menghadapi Yordania di stadion yang sama. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 di Piala Asia U23, Justin Hubner bisa jadi gelandang. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 akan diulas di sini. Setelah kalah 0-2 dari timnas Qatar U23, timnas Indonesia U23 kembali melanjutkan perjuangan mereka di laga lanjutan grup A Piala Asia U23. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23, Kamis 18 April. Kemenangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk menjaga peluang lolos ke perempat final Piala Asia U23. Di laga nanti, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan 2 pemainnya yang terkena kartu merah di laga kontra timnas Qatar U23, yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Meski tidak diperkuat 2 nama di atas, Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan. Perpaduan ini diharapkan tampil solid menghalau semua serangan yang dilancarkan para pemain timnas Australia U23.
Lanjut ke posisi wingback kanan ada Fajar Fatur. Pahlawan timnas Indonesia U22 saat menjuarai SEA Games 2023 ini diharapkan tampil menjadi pembeda. Untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Dua wingback ini bakal mengapit dua gelandang sentral yang diisi Arkan Fikri dan Justin Hubner. Justin Hubner yang mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia U23 ini bakal diplot menggantikan posisi Ivar Jenner. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Witan Sulaiman bertugas sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Adapun itulah sedikit prediksi dari Mimin. Semoga bisa meraih hasil yang positif. Setelah laga timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca memimpin laga timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner yang merubah arah pertandingan. Selain itu ada keputusan dari Nasrullah yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat dengan Konfederasi Sepak Bola Asia atas masalah ini. Memo protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan setelah pertandingan surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir dilansir dari Bola Sport. Sementara itu pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyampaikan protesnya di sesi jumpa pers. Menurutnya aksi wasit Nasrullah justru lebih menguntungkan Qatar. Skuad Garuda Muda juga banyak dirugikan di laga tersebut. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar. Jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami. Membuat keputusan terburuk terhadap kami, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers seusai laga. Pelatih berusia 53 tahun ini sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Dia menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung laga antara kedua tim. Tentunya keputusan yang kontroversial dari wasit membuat rencana yang sudah dia bangun tidak maksimal. Bahkan hingga akhir laga Indonesia hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Keputusan yang tidak adil, Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, pungkasnya. Marahnya Rizky Ridho pasca timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar, Garuda Muda menolak bertekuk lutut. Kapten timnas U23 Indonesia, Rizky Ridho, masih belum bisa menerima kekalahan atas Qatar. Pada duel perdana di fase penyisihan grup A Piala Asia U23, skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 2-0. Namun kemenangan tim berjuluk Demberun tersebut diliputi banyak kontroversi. Pasalnya, keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin laga ini banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satu yang krusial adalah saat Ivar Jenner harus diusir wasit karena mendapatkan kartu merah kedua. Rizky Ridho menjelaskan keputusan wasit Nasrullah di laga ini cukup mengecewakan. Menurutnya, Ivar seharusnya tidak mendapatkan kartu meraih di laga tersebut. Dari tayangan ulang terlihat pemain FC Utrecht tersebut berusaha menghindar dari sapuan pemain lawan. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu, kata Rizky Ridho seusai laga. Pemain asal Persija Jakarta ini berharap ada tindak lanjut terkait masalah ini. PSSI sendiri sudah melayangkan surat protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga cukup merugikan. Dia juga mempertanyakan penalti di babak pertama yang cukup memukul skuad Garuda Muda. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi. Apakah itu memang kartu merah atau tidak karena itu merubah situasi. Tentunya untuk penalti di babak pertama apakah itu benar 100% penalti. Kita akan cek lagi, tegasnya. Ridho mengakui bahwa skuad Garuda Muda belum menyerah. Meski harus tumbang di laga perdana, mereka siap bangkit di laga selanjutnya.
Laga melawan Yordania dan Australia akan coba dimaksimalkan. Mereka masih optimis bisa melaju jauh di ajang ini. Tentunya lebih baik lagi, kita akan lebih bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, pungkasnya. Tiga klub Eropa punya konglomerat Indonesia yang bisa jadi pelabuhan Marcelino Ferdinand jika cabut dari KMS Kadeinse, nomor 1 tim rival Elkan Bagot. Tiga klub Eropa punya konglomerat Indonesia yang bisa jadi pelabuhan Marcelino Ferdinand jika cabut dari KMS Kadeinse menarik diulas. Salah satunya adalah tim rival Elkan Bagot. Teka-teki soal masa depan Marcelino Ferdinand menarik diulas. Sebab kontraknya di KMS Kadeinse akan segera berakhir. Diketahui, Marcelino Ferdinand menaikkan kontrak dengan KMS Kadeinse pada 31 Januari 2023. Di klub asal Belgia itu, kontraknya hanya berlaku hingga 30 Juni 2024. Hingga kini Marcelino Ferdinand pun belum mendapat kontrak baru dari KMS Kadeinse. Tak ayal, nama gelandang muda timnas Indonesia pun dikaitkan dengan sejumlah klub saat ini. Siapa saja mereka? Berikut tiga klub Eropa punya konglomerat Indonesia yang bisa jadi pelabuhan Marcelino Ferdinand jika cabut dari KMS Kadeinse. Klub pertama, Tranmere Rovers, salah satu klub Eropa punya konglomerat Indonesia yang bisa jadi pelabuhan Marcelino Ferdinand jika cabut dari KMS Kadeinse adalah Tranmere Rovers. Klub asal Inggris itu kini sedang berlaga di Liga Kasta keempat di negeri Ratu Elizabeth, yakni Football League 2. Tranmere Rovers pun diketahui merupakan milik warga Indonesia. Pemiliknya adalah keluarga Wanandi dan Santini Group yang merupakan pengusaha Indonesia. Sayangnya, kiprah Tranmere Rovers tak terlalu bagus dalam mengarungi Football League 2 musim ini. Mereka hanya bertengger di urutan ke-17 dalam klasemen sementara Football League 2 dengan baru mengemas 54 poin. Klub kedua, Como FC, di urutan kedua ada nama Como FC. Klub yang satu ini berasal dari Italia. Como FC pun merupakan milik Jarum Group. Kini Como FC tengah bersaing di kompetisi kasta kedua Liga Italia, yakni Serie B. Mereka bahkan berpeluang juara karena Como FC sedang bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Serie B dengan 64 poin. Selain berpeluang juara, Como FC juga tentu saja punya asa promosi langsung ke Serie A. Hal ini tentu saja akan jadi kesempatan menggiurkan bagi Marcelino Ferdinand untuk mengepakkan sayap kariernya. Klub ketiga, Oxford United. Terakhir ada Oxford United. Klub asal Inggris ini juga milik orang Indonesia, yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir. Kedua pengusaha tanah air itu memiliki Oxford United sejak 19 September 2022. Oxford United pun diketahui mentas di kasta ketiga Liga Inggris atau Football League 1. Karena itu Oxford United kini jadi tim rival dari pemain lain di timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot. Diketahui, Elkan Bagot juga sedang mentas di kasta ketiga Liga Inggris. Sebab bek bertubuh jangkung itu tengah dipinjamkan klubnya Ipswich Town ke Bristol Rovers. Lantas klub manakah yang cocok untuk Marcelino Ferdinand? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Bagas Kava yang hilang lalu muncul lagi di skuad timnas U23 Indonesia dan konsistensi sikap Barito Putra. Bagas Kava menjadi nama yang masuk di detik terakhir ke skuad final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23. Nama Bagas Kava masuk di detik terakhir ke skuad final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 pada Senin kemarin. Padahal sebelumnya kembaran Bagus Kahvi itu tak masuk skuad timnas U23 Indonesia di website resmi AFC. Perubahan terjadi pada Senin siang atau sekitar 8 jam sebelum kick-off laga pembuka, di mana Bagas dan Nathan masuk skuad final. Keputusan ini membuat dua pemain yang sebelumnya masuk skuad, yakni Kakang Rudianto dan Zaki Ashraf resmi dicoret.
Laman resmi PSSI menulis pertimbangan teknis jadi alasan Shin Tae-yong melakukan perubahan di detik terakhir tersebut. Manajer Timnas U23 Indonesia, Endri Irawan, menjelaskan bila skuad Timnas U23 Indonesia saat ini telah dalam kondisi siap tempur. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh klub-klub Liga 1 dan pemain abroad yang sudah melepas pemainnya ke tim U23 Indonesia, kata Endri Irawan dilansir dari laman PSSI. Selain itu, terima kasih kepada pemain yang sudah ikut pemusatan latihan di Dubai dan Doha dan kami kembalikan ke klub Erlangga, Rifki Dwi, Kakang, dan Zake. Sesuai regulasi turnamen, kami hanya dapat mendaftarkan 23 pemain saja. Insya Allah Indonesia meraih prestasi terbaik di ajang Piala Asia U23, tambahnya. Meski Bagas Kava nyaris dicoret oleh Shin Tae-yong, keputusan ini tak membuat Barito Putra menghentikan tradisi mengirim pemainnya ke Timnas Indonesia. Bahkan kalaupun Bagas dicoret, Barito Putra tetap bakal berdedikasi mengirim pemain terbaik untuk membela Merah Putih. Hal ini diungkapkan CEO Barito Putra Hasnuryadi Sulaiman sesuai amanat pendiri Barito Putra, Abdus Samad Sulaiman dan Nirhayati. Alhamdulillah Timnas Indonesia adalah segala-galanya, kata Hasnuryadi. Klub akan melakukan yang terbaik untuk kemajuan Timnas. Karena amanat pendiri, Barito dapat memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saat ini salah satunya Bagas, tambahnya. Bagas Kava selalu memenuhi panggilan Timnas U23 Indonesia setidaknya dalam 3 ajang terakhir. Saat ini ia ada di skuad Piala Asia U23. Sebelumnya Bagas juga berlaga di Piala AFF U23 dan SEA Games 2023. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, teruskan untuk Bagas bersama Timnas, kata Hasnur. Mudah-mudahan selalu mendapatkan tempat di Timnas, tambahnya. Dipimpin wasit Nasrullah Kabirov, ada 5 kerugian Timnas U23 Indonesia usai kalah dari Qatar. Timnas U23 Indonesia merasakan kekalahan dari Qatar dengan skor 0-2 pada laga perdana Grup A Piala Asia U23 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. 2 gol Qatar dicetak oleh Khaled Ali dan Ahmed Al-Rawi ke gawang Timnas U23 Indonesia. Secara hasil, Timnas U23 Indonesia memang kalah. Akan tetapi secara permainan, Timnas U23 Indonesia unggul segalanya di atas Qatar baik dari penguasaan bola, lari, fisik, dan teknik. Sayangnya, tim Merah Putih dirugikan dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Wasit asal Tajikistan itu terlihat memimpin pertandingan dengan berat sebelah dan lebih menguntungkan Qatar. Setidaknya ada 5 kerugian yang dirasakan Timnas U23 Indonesia dari kepemimpinan wasit berlisensi FIFA itu. Kerugian pertama terlihat saat Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar usai melihat VAR. Penalti itu terjadi ketika adanya dorongan fisik antara kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho dengan striker Qatar Mahdi Salam di penghujung babak pertama. Semula Nasrullah Kabirov meniup peluit pertanda pelanggaran dari Mahdi Salam kepada Rizky Ridho. Tidak berselang lama, Nasrullah Kabirov langsung mendapatkan arahan dari wasit VAR untuk melihat tayangan ulang. Setelah dilihat, Nasrullah Kabirov langsung menunjuk titik putih dan memberikan penalti kepada Qatar. Nasrullah Kabirov juga memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho yang dinilai melakukan sikutan kepada Mahdi Salam. Sontak para pemain Timnas U23 Indonesia kesal dan melakukan protes keras kepada Nasrullah Kabirov. Wasit tersebut tetap mencuki komentar dari pemain Timnas U23 Indonesia dan tetap memberikan penalti kepada Qatar. Tendangan penalti diambil langsung oleh Khaled Ali dan sukses menjebol gawang Timnas U23 Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Qatar unggul 1-0 atas Timnas U23 Indonesia di babak pertama. Pada babak kedua, Nasrullah Kabirov kembali berulah. Ia memberikan kartu kuning kedua alias kartu merah kepada pemain Timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner, ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Ivar Jenner dinilai telah mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai dengkul salah satu bek Qatar, Saifuldan Hasan. Padahal dalam tayangan ulang, kaki Ivar Jenner tidak mengenai pemain lawan. Ivar Jenner pun langsung protes keras.
Setelah keluar dari lapangan, Ivar Jenner update status di Instagramnya dengan menampilkan bendera Qatar dan emoji badut. Kerugian ketiga datang lagi ke timnas U23 Indonesia di babak kedua. Saifulden Hasan terlihat melakukan pelanggaran keras kepada Witan Sulaiman. Nasrullah Kabirov langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Qatar tersebut. Pas mau angkat kartu merah, ia merasa salah mengeluarkan kartu. Walhasil Saifulden Hasan hanya mendapatkan kartu kuning. Sontak para pemain timnas U23 Indonesia kembali melakukan protes keras tapi tetap dicuki wasit. Kecurangan Nasrullah Kabirov tidak berhenti di sana. Kejadian keempat yang merugikan timnas U23 Indonesia saat Marcelino Ferdinand didorong di dekat kotak penalti Qatar. Wasit tersebut hanya melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand dinilai kalah body dari pemain Qatar. Terlihat dari rekaman ulang, Marcelino Ferdinand mendapatkan dorongan dari pemain Qatar. Beberapa kali pemain timnas U23 Indonesia juga tidak mendapatkan hadiah pelanggaran usai dilanggar pemain Qatar. Sekalinya timnas U23 Indonesia melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar, Nasrullah Kabirov langsung mengecek VAR. Ini terlihat saat adanya pelanggaran keras dari Ramadan Sananta kepada bek Qatar. Setelah mengecek VAR, Nasrullah Kabirov memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Ia menarik kembali kartu kuning yang sebelumnya diberikan kepada striker Persis Solo tersebut. Hingga akhirnya pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong kesal dan melakukan protes keras. Protes keras Shin Tae-yong itu malah mendapatkan kartu kuning dari Nasrullah Kabirov. Dengan hasil ini langkah timnas U23 Indonesia untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 semakin berat. Garuda Muda harus meraih kemenangan dalam menjalani pertandingan kedua melawan Australia. Duel timnas U23 Indonesia versus Australia rencananya akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis besok pukul 8 malam.